Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Waalaikumsalam ke warahmatullahi wabarakatuh. Pak Akmal eh, selaku narasumber pada malam hari ini. Langsung kita mulai ya, Pak. Enggak, silakan. Langsung kita mulai ya, Pak. Ya, Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Akmal selaku narasumber ngopi literasi pada malam hari ini, yang mana beliau sangat kompeten di dalam perihal tulis menulis atau biasa disebut dengan tulis menulis. Oke, langsung kita mulai. Saya sebagai kru kreasi, perkenalkan Setiawan Al-Fadli, akan menjadi moderator sebagai pembawa acara yang akan kami laksanakan di kegiatan ngopi literasi kali ini. Sebelum kita mulai acara, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu senantiasa berada di dalam lindungannya. Kami mulai dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillah. Sebelum kami serahkan kepada narasumber, alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan kreasi terlebih dahulu, bahwa kreasi ini adalah berada di dalam naungan OSIS SMA Ibrahimi. Jadi OSIS sendiri berada di naungan SMA Ibrahimi. Oleh karena itu, kreasi merupakan majalah yang biasanya diterbitkan satu semester satu kali. Jadi begitu, kurang lebih tentang kreasi. Dan kegiatan kali ini merupakan kegiatan ngobrol literasi, yang mana kegiatan kali ini diadakan ketika santri ada di rumah semua. Ini merupakan salah satu kegiatan kreasi, Bapak. Langsung kami bacakan kurikulum vitae dari narasumber. Nama Bapak Akmal ST MPDI, tempat tanggal lahir Jakarta 14 Juni 1981. Pendidikan S1 Teknik Sipil ITB, S2 Pendidikan dan Pemikiran Islam Universitas Ibnu Khaldun UIK Bogor. Kini sedang menempuh studi doktoral ilmu sejarah di Universitas Indonesia. Pekerjaan penulis lepas, aktivis Indonesia Tanpa Jil, Direktur CV Afnan Publishing, Kepala Sekolah Pemikiran Islam SPI Pusat. Prestasi penerima beasiswa dalam program kaderisasi ulama Basnas angkatan pertama. Telah menerbitkan sejumlah buku, antara lain Islam Liberal 101, Buya Hamka, antara lain Kelurusan Akidah dan Pluralisme, Islam Liberal, Ideologi Delusional, dan lain-lain. Langsung kami serahkan kepada narasumber untuk mengisi obrolan pada malam hari ini tentang tulis-menulis atau yang biasa dikenal dengan literasi. Kami serahkan kepada narasumber dan kami beri waktu 30 menit karena masih ada sesi tanya jawab ntar. Dan bagi teman-teman yang ingin menanyakan tentang literasi, dipersilahkan untuk memberi di dalam kolom komentar. Untuk waktu kami serahkan kepada narasumber Bapak Akmal. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita Tuhan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah karena iman dan Islam tadi, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian kita betapapun online.
ya. Alhamdulillah ini juga silaturahim saya pertama kali dengan teman-teman dari SMA Ibrahimi, ya, untuk membahas masalah literasi. Sebenarnya pertama-tama saya gembira sekali ya karena temanya adalah literasi, ya. Ada apa ya? Saya senang karena diundang oleh siswa-siswa SMA untuk membahas literasi. Kenapa? Karena kalau saya menyimpulkan masalah besar dari generasi milenial sesungguhnya adalah literasi. Ya, itu masalah besarnya. Ya, jadi kalau teman-teman banyak yang sangat concern, sangat prihatin soal masalah ini, itu luar biasa sekali, itu bagus sekali gitu ya. Teman-teman akan jadi manusia-manusia aneh yang lain dari yang lain dibanding generasinya gitu ya. Dan biasanya sejarah mencatat yang aneh-aneh gitu ya. Karena orang manusia-manusia biasa nggak akan dicatat sama sejarah. Ya, itu menarik untuk dibahas gitu ya. Yang menarik itu yang aneh-aneh gitu ya. Yang lain daripada yang lain. Tapi tentu saja bukan sekedar lain, ya. Tapi memang karena ini penting sekali. Ya, literasi ini penting sekali. Saya akan ceritakan pertama-tama itu dulu poin betapa pentingnya literasi ini. Kenapa sih literasi itu penting? Mungkin sebelum bahas kenapa literasi penting itu saya bahas sebuah temuan dari Pak Taufik Ismail. Ya, Pak Taufik Ismail itu pernah waktu dulu saya pernah tahun 2014 kalau nggak salah ya, saya pernah mampir ke kediaman beliau, di rumah beliau, kita diskusi panjang sekali. Dan beliau cerita ada satu temuan beliau tuh yang pernah beliau paparkan dalam sebuah ceramah gitu ya. Jadi beliau menyebutnya musibah nol buku. Ya, musibah nol buku. Apa maksudnya? Jadi beliau cerita begini. Dulu waktu Indonesia dijajah Belanda, sekolah kita namanya tingkat SMA-nya tuh namanya AMS. Ya, ini bahasa Belanda, saya nggak hafal singkatannya dari apa gitu ya. AMS pokoknya. 3 tahun sekolah di AMS. Semua siswa AMS itu diwajibkan membaca sekitar 32 buku dalam 4 bahasa. Ya, jadi 4 bahasa. Jadi kalau kita bahasa Indonesia, bahasa Inggris kita pelajari, tapi teman-teman siap nggak belajar baca buku dengan berbahasa Inggris? Nah, itu kan berat ya. Nah, ini bukan hanya kalau mereka dulu bahasa Indonesia, bahasa Belanda pastinya ya, itu bahasa asing nomor satunya Belanda gitu ya. Tapi masih ada 2 bahasa lagi. Ya, jadi mereka harus bahasa buku, dan itu tidak termasuk textbook. Jadi bukan textbook ya. Buku yang dimaksud itu adalah buku yang disuruh baca, lalu kemudian presentasikan apa isinya. Ya, lalu dikritisi dan sebagainya gitu ya. Itu yang mereka kerjakan ya. Nah, kalau kata Pak Taufik Ismail, itu sebabnya generasi-generasi yang sekolah di AMS walaupun nggak jadi penulis, tapi kalau disuruh nulis artikel doang pasti bisa. Ya, sudah pasti bisa, nggak mungkin nggak bisa. Ya, nggak pernah mereka punya kesulitan dalam soal menulis, misalnya menulis skripsi pas kuliah gitu ya, atau tesis pas S2, nggak mungkin. Kenapa? Karena udah terbiasa. Ya, membaca, menulis itu udah masalah simpel saja. Nah, yang disebut musibah nol buku adalah ketika Indonesia sudah merdeka, lalu kita punya tingkat pendidikan namanya SMA, ya. Nah, SMA itu ternyata mewajibkan 0 buku. Ya, jadi ada gap, ada jurang yang sangat jauh gitu antara literasi generasi kakek kita sama kita. Saya bilang kita termasuk saya juga. Ya, jadi teman-teman jangan ngira yang jadi narasumber malam ini adalah bukan hasil dari produk yang sama, produk pendidikan yang sama, ya sama aja, gitu ya. Saya juga begitu, nggak pernah disuruh baca buku. Selalu kalau masuk dari liburan itu, selesai dari liburan panjang, suruh bikin karangan doang, cerita pendek. Apa cerita pendeknya? Liburan di rumah nenek. Ya, liburan di rumah nenek. Nah, kalau kita tinggal sama nenek gimana? Apa yang mau diceritain? Ya, nah itu jadi masalah. Jadi itu aja yang perlu dibahas. Ya, jadi nggak pernah ada kreativitas lain. Kita mau bahas apa itu nggak dibiasakan. Kita nggak biasa baca buku, baca cerpen. Seingat saya dulu waktu saya sekolah, yang namanya cerpen tuh ya 7 paragraf tuh udah banyak. 7 paragraf, 10 paragraf kayaknya cukup tuh. Ya, si kancil dan si buaya. Ya. Dan itu pertanyaannya jelas lagi. Siapa yang ditipu si kancil? Judulnya si kancil dan si buaya, udah pasti si buaya lah. Ya. Itu jawaban yang tidak butuh analisis. Ya, tidak butuh analisis. Ya. Itu makanya sangat memprihatinkan gitu ya.
akibatnya kita ini nggak terbiasa menganalisis, ya. Harusnya ada pertanyaan seperti bagaimana kamu menggambarkan sosok si buaya, nah gitu ya. Itu jawabannya nggak ada benar, nggak ada salah. Tiap orang akan menggunakan bahasanya masing-masing. Setiap orang akan berkreativitas sendiri-sendiri, dan emang harusnya begitu, ya. Tapi kita nggak terbiasa begitu. Ya. Nah, musibah nol buku itu dahsyat sekali. Jadi ini pertama-tama yang teman-teman harus pahami bahwa bangsa kita ini betul-betul lemah dalam literasi, ya, sangat lemah. Dan ironisnya itu adalah akibat dari kebijakan pemerintah kita sendiri, ya. Artinya ini kan sudah terbukti dulu ketika dijajah Belanda kenapa lebih bagus, ya. Kenapa ketika kita merdeka kebijakannya malah nggak ada, ya, malah kita nggak pernah disuruh baca. Ya, makin kesini kualitas bahasa makin rusak, ya. Nah, apa sih pentingnya membaca atau literasi, ya? Literasi itu bukan membaca doang, membaca dan menulis, ya. Saya jelaskan masalahnya begini. Dari sisi Islam, ya. Nah, pertama-tama kita bicara teori linguistik dulu. Yang namanya bahasa manusia itu beda dengan komunikasi binatang. Binatang bisa berkomunikasi, tapi nggak bisa berbahasa. Apa bedanya? Bahasa dan komunikasi, bedanya adalah pertama, komunikasi itu terbatas dan tidak berkembang, ya, tidak berkembang. Misalnya simpanse gitu ya, simpanse misalnya kan mereka hidup dalam kelompok, ya, tiba-tiba muncul elang, ya, elang di langit, ya, atau macan tutul kelihatan gitu ya. Gimana cara mereka ngasih tahu teman-temannya? Mungkin mereka ngasih tahu teman-temannya, ada pemangsa nih, ada predator gitu ya. Ngasih taunya gimana? Misalnya gitu ya. Nah, dari 3000 tahun yang lalu sampai sekarang bahasa simpanse ya gitu. Ya, dia nggak bisa mengembangkan bahasanya sendiri. Ya, ini bukan masalah perubahan katanya. Masalahnya adalah dia nggak bisa cerita pemangsa datang dari arah mana, dari utara kah, selatan kah, timur, barat kah, ya, atau ada berapa ekor pemangsanya. Mereka nggak bisa cerita. Mereka cuma kasih kode aja. Ada pemangsa, lari, udah lari gitu aja. Ya, itu nggak bisa cerita, ya. Lalu kemudian mereka nggak bisa bilang ini ada pemangsa, tapi pemangsanya macan tutul. Jadi kalau kita lari ke pohon, tetap aja bisa ditangkap karena macan tutul bisa manjat pohon. Nggak bisa dicerita kayak begitu. Itu kalimat yang terlalu kompleks. Yang kompleks begitu namanya bahasa. Ya, bahasa itu bisa kompleks. Bahasa itu bisa satu barang yang sama diceritakan dengan kata-kata yang sangat berbeda. Dan kemungkinannya tidak terbatas, ya. Jadi nggak terbatas. Kalimat itu bisa macam-macam gitu ya. Ya, orang bisa bergaya macam-macam dengan bahasanya sendiri. Padahal barang yang dibahas sama, ya, benda yang dibahas itu sama. Ya. Nah, itu bahasa, ya. Nah, kemudian sisi lain dari bahasa yang disebut tidak terbatas tadi, bahasa itu bisa membahas apa saja, ya. Bahasa itu mencerminkan logika manusia. Nah, ini yang orang kurang aware. Bahasa itu mencerminkan cara berpikir manusia. Jadi kalau dia berpikirnya tidak runut, pasti bahasanya berantakan. Ya, kalau dia berpikirnya runut, bahasanya bagus. Ya, bahasanya bagus, logikanya jelas, gitu ya. Nah, maksudnya apa sih bahasa mencerminkan logika? Karena bahasa itu betul-betul ciri khasnya manusia. Bahasa itu bisa membahas suatu hal yang tidak ada, yang sudah tidak ada, yang belum ada, yang diandaikan ada. Itu bisa dibahas. Contohnya misalnya manusia sampai sekarang keluar bumi aja belum. Ya, artinya ya tinggal di luar bumi maksud saya ya. Kalau ke bulan cuma mampir doang udah pernah lah gitu, atau di luar angkasa muter-muter pernah lah gitu ya. Tapi tinggal di luar angkasa belum pernah. Ya. Tapi udah berapa film tentang kehidupan di luar angkasa? Ya, dari teman-teman belum lahir, dari saya belum lahir, Star Wars udah ada. Ya, Star Wars itu udah lama banget, Star Trek juga udah lama banget gitu ya. Itu orang udah ngehayal soal hidup di luar angkasa. Padahal sampai hari ini belum pernah kita hidup di luar angkasa. Nggak bisa. Ya. Belum pernah kita tinggal di planet lain, itu belum pernah. Tapi orang sudah menghayal. Ya. Nah, bahasa itu bisa menceritakan sesuatu hal yang belum ada. Ya, yang belum ada, yang diandaikan ada, yang dihayalkan ada. Mungkin teman-teman pernah dengar ada orang mengatakan IQ-nya lumba-lumba itu setara dengan profesor. Ya, kata ada yang nulis kayak begitu. Ya. Iya, tapi sepinter-pinternya lumba-lumba, walaupun dia bernapas sama kayak kita pakai paru-paru, tapi nggak pernah ada lumba-lumba bikin cerita, oh suatu saat kita tinggal di darat. Nggak pernah. Ya,
Kenapa? Iya. Kenapa lumba-lumba nggak bisa bercerita itu? Karena pikiran itu nggak pernah mampir di kepala dia. Ya, jadi khayalan itu nggak pernah muncul di kepala dia. Makanya dia nggak bisa cerita. Apa yang mau diceritakan? Ya, kalau seperti pepatah dalam bahasa Arab tuh ya, yang udah terkenal sekali, wadah nggak bisa menumpahkan isinya. Kalau dia nggak pernah mikirin sesuatu, gimana dia mau bahas sesuatu? Nggak bisa. Ya, dia nggak tahu apa-apa soal topik itu. Tiba-tiba dia suruh jadi pembicara, ya nggak bisa. Dia nggak tahu apa yang mesti dibicarakan. Ya. Kita ini bisa membicarakan apa yang ada dalam pikiran kita. Nah, pikiran manusia itu hebatnya adalah dia bisa menghayal hal-hal yang dia belum pernah alami, yang cuma dihayalin saja sendiri. Tiba-tiba orang bikin cerpen tentang kehidupan di Surabaya, padahal dia nggak pernah ke Surabaya. Dia cuma dengar aja Surabaya, dengar mataharinya ada 2, panas banget misalnya gitu ya. Dia cerita tuh, panasnya minta ampun ya, kipas angin nggak pernah mati di rumah, di kos-kosannya, padahal dia nggak pernah ngekos. Ya, dulu waktu saya masih SMA ya, ada grup parodi ya, namanya Padiangan Project ya, P Project ya. Dia dulu lagu ngehitsnya judulnya Nasib Anak Kos ya, Nasib Anak Kos. Ini di grup yang dibuat oleh mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Pajajaran dan Parahyangan Bandung ya. Padahal satu pun di antara mereka nggak ada yang anak kos. ya. Jadi yang nulis lagu itu semuanya anak Bandung ya. Tapi dia bisa menghayalkan karena dia tahu teman-teman dia anak kos kayak gimana nasibnya gitu. Ya, dia tahu ceritanya. Jadi kita bisa bercerita itu bahasa itu mencerminkan isi kepala kita ya. Nah, oleh karena itu literasi itu jadi sangat penting. Berbahasa itu penting. Kenapa? Karena ketika kita nggak bisa berbahasa, ketahuan berarti pikirannya nggak pernah jauh-jauh, nggak pernah jalan jauh-jauh, cuma di situ-situ aja. Ya, saya kasih contoh sekarang nih gejala yang sangat menyedihkannya nih ya. Misalnya ada acara pensi di sekolah, ya. Lalu pensi itu diwawancara sama acara TV gitu ya, dimasukin ke diliput oleh TV ya, di suatu acara. Ditanya, gimana acara pensi tadi? Asik nggak? Seru nggak? Jawabannya apa? Wah, pokoknya seru banget, gokil habis. Kalau nggak ikut rugi. Ada penjelasan nggak dari situ? Dari 3 kalimat itu, ya. Wah, keren banget. Pokoknya kalau nggak datang rugi, gokil habis. Siapa yang ngerti? Nggak ada yang ngerti. Sebenarnya dia nggak berbicara apa-apa. Dia nggak menjelaskan apa-apa kepada orang. Orang nggak akan ngerti banget. Iya, gue ya oke lah, asik banget, tapi coba jelasin dong apa asiknya gitu ya. Rugi kalau nggak datang, kenapa rugi? Kenapa rugi? Iya. Jelasin dong. Gokil habis, ya apalagi maksudnya? Ya apa maksudnya ya. Jadi mereka hanya berbicara tapi nggak menyampaikan apa-apa, dan itu tandanya mereka nggak bisa menyampaikan ya. Itu tandanya mereka nggak bisa menyampaikan ya. Ada sebuah acara khusus di TV, acara tentang orang-orang yang pergi diskotik misalnya ya, pergi ke dugem gitu ya, acara dugem. Ditanya, gimana dugemnya di mana acara event malam ini? Wah, gokil habis, asik, gitu doang ya. Itu nggak ada penjelasan. Saya yakin sebenarnya dia nggak menikmati ya. Sebenarnya kenapa? Karena nggak bisa jelasin ya, ya. Itu sebabnya orang banyak tertipu. Orang kira orang-orang yang kayak begitu tuh bahagia. Enggak bahagia. Kalau bahagia dia bisa jelasin nikmatnya di mana. Ya. Dia bisa jelasin kenapa kamu senang tinggal di sini. Oh iya, saya senang karena ini jalan 100 meter ada masjid. Ya. Di belakang rumah ada sungai. Kalau tidur saya dengar suara gemericik sungai. Ya, buka jendela kelihatan gunung di belakang. Nah, dia bisa cerita apa yang bikin dia senang. Ya, jalan 200 meter ada lapangan basket. Saya sekolah raga di sana. Nah, gitu. Bisa dia cerita. Kalau dia nggak bisa cerita apa-apa, berarti dia nggak menikmati benar-benar. Ya, itu cuma kata-kata dia saja untuk ngasih lihat ke orang-orang bahwa, gue asik loh hidupnya. Lagi generasi Instagram kan banyak berbohong ya, banyak sosok menikmati hidup, padahal enggak. Ya, artis-artis itu nggak menikmati hidup kok, nyatanya sebentar ketangkap sabu-sabu. Ya, nggak ada orang bahagia sabu-sabu, nggak ada. Nggak ada orang bahagia pergi begadang ke diskotik semalaman, nggak ada. Yang bahagia tuh tidur nyenyak. Percaya nggak? Kalau nggak percaya, tanya ke dokter. Dok, ada nggak obatnya supaya bisa begadang semalaman? Nggak ada. Adanya apa? Obat untuk tidur. Kenapa? Manusia itu tidur, bukan begadang. Ya, yang membahagiakan.
Nggak, kalau mau pakai dalil, buka aja surat An-Naba. Ya. Al-Domi hada wajibala autada wa khalaqnakum azwaja wa naumakum subata. Tidur. Tidur itu termasuk dalam surat An-Naba. An-Naba itu berita besar. Ya. Ente nggak bisa tidur, ente menderita. Ya. Stres, depresi, hancur kesehatan. Ya. Nah, akibatnya ini kelihatan kerusakan bahasa tuh fatal. Ya, kerusakan bahasa tuh fatal. Ketika orang literasinya rendah, dia nggak bisa cerita, ya dia nggak bisa cerita dan dia berbohong bisa jadi, ya dia ngerasa kayak dia mencitrakan seolah hidup saya asik padahal enggak, ya padahal nggak asik hidupnya, ya dan orang-orang yang lemah logikanya tiba-tiba jadi follower dia dan dia percaya, wah lihat itu artis yang kayak gitu hidupnya enak, ya tertipu, ya tertipu, ya jadi fatal, kerusakan literasi ini fatal sekali, ya. Belum lagi kalau kita lihat sekarang bagaimana banyak anak muda yang depresi. Masih anak muda ada depresi. Ya, depresi gara-gara apa? Gara-gara jadi bucin lah, jadi apalah gitu ya. Jadi bucin. Pusing kalau lihat cerita-cerita zaman sekarang gitu. Padahal waktu saya SMA dulu perasaan kesibukan kita ya sama. Ya, anak SMA di mana-mana anak SMA pasti pernah naksir lawan jenis lah gitu ya. Tapi sampai depresi kayaknya. Ya biasa-biasa aja. Ya pulang sekolah main bola, nggak stres, biasa-biasa aja. Ya. Nah, sekarang orang jadi stres kenapa? Salah satu masalahnya adalah nggak bisa cerita, Ya. Nah ini ada dari Mary Rahma nih teman saya nih, dokter nih. Nah ya baca tuh tidur cukup meningkatkan imunitas, menjaga kerja jantung dan otak. Ya. Dokter yang ngomong tuh, gimana lagi coba? Nah jadi teman-teman. Kalau teman-teman lemah dalam literasi, teman-teman nggak bisa cerita. Ya, apa sih masalah kamu? Nggak bisa cerita. Ya gitu deh. Ya gitu deh. Tandanya nggak bisa cerita. Ya pokoknya. Nah itu tandanya nggak bisa cerita tuh. Ya, tandanya kehilangan kata-kata. Kosakatanya nggak nyampe. Ya, habis. Makanya disitulah pentingnya kita membaca. Ya, karena output dari bahasa itu kan menulis dan bicara. Bicara dulu baru menulis ya. Bicara dan menulis itu outputnya, tapi kan wadah nggak bisa ngeluarin selain isinya. Nah ini harus diisi dulu dengan membaca. Dengan membaca teman-teman banyak kosakatanya, teman-teman mulai mengerti. Oh ini emosi yang namanya ini, oh ini perasaan yang namanya itu. Jadi lain kali dia merasakan dia bisa cerita. Saya tersinggung, ya mungkin anda mungkin anda merasa kata-kata itu biasa-biasa saja, tapi bagi saya yang punya pengalaman seperti ini, saya nggak ridho dengan kata-kata antum seperti itu. Kan enak kalau dia bisa cerita. Kalau dia nggak bisa ngomong apa-apa, ya tahu-tahu marahan, ya tahu-tahu sahabat marahan, ya tahu-tahu depresi, tahu-tahu stres, ya masih anak muda udah depresi, ya. Jadi sekali lagi literasi itu penting. Dalam bahasa Arab, ya manusia dalam kajian-kajian filosofis manusia itu disebut hayawan natik. Ya, hayawan natik itu artinya makhluk, hayawan itu diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi hewan. Ya, tapi sebenarnya maknanya bukan hewan. Artinya makhluk hidup yang bergerak gitu ya. Jadi jangan disamakan manusia itu binatang, bukan. Itu mah cara begitu teori evolusi ya, bahwa manusia itu punya nenek moyang yang sama dengan hewan. Enggak, Islam enggak begitu ya. Tapi disebutnya hayawan natik. Ya, artinya makhluk hidup yang natik itu berbicara. Ya, berbicara. Dari akar kata yang sama, nutqah, ya, nutqah, natik, ya, lahir juga kata mantik. Mantik itu ilmu logika. Bahasa itu berkaitan dengan logika. Ketika bahasa kita rusak, berarti logikanya nggak beres. Kasih contoh. Ini Ibu Budi. Siapa yang nggak ngerti coba? Semua pasti ngerti. Coba dibalik kata-katanya. Ibu Budi ini. Maksud lo apa? Gitu ya. Maksudnya apa? Ya. Jadi begitu susunan berubah, logikanya nggak ketangkep sama orang lain. Ya. Nah, kalau kita nggak bisa menyusun kalimat dengan benar, ya, maka dia nggak bisa berbicara, nggak bisa berbahasa. Ya. Misalnya nih saya pernah dapat WhatsApp pertanyaan dari seseorang di dalam waktu belum lama ini ya, baru kemarin inilah kalau nggak salah ya. Dia bertanya, saya menghadapi situasi seperti ini, saya nggak akan jelasin ya ceritanya ya. Saya menghadapi situasi ini, lalu saya seolah-olah tidak bisa menjawab. Kok saya seolah-olah tidak bisa menjawab?
Nggak ada seolah-olah tidak bisa menjawab atau tidak. Bukan seolah-olah. Ya, seolah-olah. Ya, ya. Kalau misalnya dia bersikap seolah-olah dia tidak tahu, itu masuk akal tuh kalimatnya. Tapi kalau saya seolah-olah tidak bisa menjawab, maksudnya bisa jawab apa enggak? Gitu. Ya. Kalau tidak bisa menjawab, bilang tidak bisa menjawab, bukan seolah-olah. Ya. Berarti dia nggak tahu cara pemakaian seolah-olah. Ya. Ngerti artinya apa? Ya. Susah sekali membacanya, WA-nya panjang sekali dan saya nggak susah mengertinya gitu karena kalimatnya berantakan. Ya. Pikirannya pun lagi berantakan. Ya ini nggak ngomong jelek soal orang, bisa jadi kalimat berantakan itu bisa jadi karena pikiran lagi kacau. Ya bisa jadi lagi stres, lagi gimana gitu ya. Bisa jadi. Tapi saya ingin mengatakan aja bahwa kalau dalam situasi tenang saja bahasa kayak begitu, tandanya pikirannya berantakan. Ya, tandanya dan biasanya kalau di pelajaran sekolah, logika itu dihubungkan dengan apa? Dengan matematika, dengan pelajaran sains gitu ya. Tapi ternyata logika juga berhubungan dengan bahasa. Ya. Nah, begitu bahasanya rusak, maka logikanya rusak. Ya. Nah, itulah sebabnya kita butuh literasi, kita butuh membiasakan diri, membudayakan, membaca. Kalau udah membaca, belajar berbicara. Ya kan urutannya gitu, membaca, bicara, baru nulis. Ya. Jangan orang disuruh nulis buku. Coba kamu nulis buku. Ya, dia ngomong aja belum pernah. Ya, disuruh ngomong dulu gitu. Susah. Ya. Membaca dulu dan sebelum segala sesuatunya membaca dulu. Anda nggak bisa jadi penulis kalau belum jadi pembaca. Ya, itu nggak mungkin. Ya, kalau mau jadi penulis, jadi pembaca dulu. Ya, udah berapa banyak buku yang dibaca? Udah 10. Ya, yang 9-nya Naruto. Yang nggak jadi apa-apa. Ya, nggak bisa. Harus jadi pembaca yang apa ya, yang rakus sedikit gitu ya. Banyak tuh bacaan baru dia bisa nulis. Gitu. Ya. Nah, itulah basic soal literasi ya, pentingnya literasi ya. Dan kalau teman-teman buka awal surat Al-Baqarah, di Al-Baqarah dari ayat 30 sampai seterusnya tuh ya, itu kan kisah tentang Nabi Adam alaihissalam ya. Bagaimana sih Nabi Adam alaihissalam punya kelebihan Nabi Adam alaihissalam dibanding para malaikat apa? Nabi Adam alaihissalam itu bisa ngasih nama, bisa memberi nama. Kalau malaikat enggak, malaikat hanya bisa menyebutkan nama yang sudah dikasih tahu. Ya, jadi ya, ini namanya ini. Ya, maka dia dikasih tahu. Ya, tapi begitu muncul benda yang mirip, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Dia nggak tahu ini apa ya. Tapi manusia bisa. Ya, sebagai contoh misalnya, kalau teman-teman nggak tahu apa-apa nih, nggak tahu apa-apa ya, yang saya pegang gitu ya, anggapnya nggak tahu yang saya pegang apa gitu ya. Apakah ini? Ya, coba moderator jawab. Apakah ini? Buku. Buku. Ya benar. Iya. Ya pasti tahu dong ini pasti buku. Nggak perlu lihat judulnya. Pokoknya ini pasti buku. Iya. Ya mau lebih spesifik lagi ini majalah. Kenapa majalah? Karena ukurannya cuma segini tipisnya. Ya. Tapi dibilang buku ya benar juga. Ya buku itu kan macam-macam ya. Ini majalah. Iya. Kalau lebih tahu lagi, oh ternyata majalah Panji Masyarakat. Kalau lebih apa? Lebih spesifik lagi yang keluaran tahun sekian, tahun 1959. Ya. Tapi kenapa bisa nyebut buku? Kenapa? Karena dia mirip dengan buku-buku yang pernah saya lihat. Ya. Maka kita tahu itu buku. Ya. Kita tahunya bola sepak. Ya. Ini pertama kalinya kita lihat bola bowling. Ya, ini pertama kalinya kita lihat bola bowling. Tapi nggak tahu gimana kita bisa bilang itu bola. Kenapa? Karena punya kesamaan. Kita nih ngerti cara ngasih nama. Ya. Cara ngasih nama. Berarti kita ngerti adab. Itu manusia itu ngerti adab, ngerti menempatkan sesuatu. Oh ini bendanya bulat-bulat kayak begini namanya bola, nggak tahu bola apa, ntar dulu dikasih nama, pokoknya bola dulu, ya bola dulu. Nggak mungkin saya bilang itu kotak, ya nggak mungkin kita lihat majalah lalu bilang ini apa, ini lemari. Nggak mungkin, ya lu pasti salah kalau bilang ini lemari. Ini apa nih, ini majalah bos. Nah benar, ya ini buku, oke, make sense, ya. Ini kertas, oke masuk akal masih. Ya kenapa ini kertas, bahannya kertas, nggak salah. Ya, tapi nggak mungkin dia bilang itu telepon. Ya, dia tahu manusia itu manusia itu ngerti adab. Ya, nah pernah ada masalah, misalnya ketika orang mengatakan, Aisyah
Ini jangan, nggak perlu diungkit-ungkit masalahnya ya. Ini masalah dulu dan orangnya udah minta maaf, udah selesai, tapi saya perlu jadikan sebagai contoh kasus. Ada orang bilang Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang perempuan gaul pada zamannya. Ya. Ada yang nggak pas. Perempuan gaul. Apa yang nggak pas? Adabnya nggak pas. Ya, Aisyah radhiyallahu anha adalah. Nah, udah bisa? Udah balik lagi? Iya. Ada sedikit gangguan, maaf ya. Iya. Kami persilahkan untuk. Jadi saya lanjutkan ya. Jadi pemilihan kata yang nggak pas itu membuat adabnya jadi salah. Ya, kata gaul itu nggak cocok untuk Ummul Mukminin, untuk seorang istri Rasulullah SAW. Ya, jadi jangan memilih katanya sembarangan. Kalau kita belajar bahasa, kita harus mengerti beda penggunaan dari masing-masing kata. Ya, misalnya ada bedanya antara melihat, mengamati, dengan memelototi. Ya, nggak sama. Ya, saya melihat dia lewat, ya lihat aja. Saya mengamati dia sambil dia berjalan. Ya, saya mengamati cara dia berjalan. Ya, saya memelototi dia sampai dia datang. Nah, gitu ya. Itu kata-kata yang berbeda, walaupun sama-sama pakai mata. Ya, saya meneropong dia pakai mata juga. Ya, jadi banyak pilihan kata dan kosakata itu ada karena udah masuk dulu ke kepala kita. Kalau kita nggak pernah baca, maka kosakata kita terbatas. Ya, saya pernah lihat saya pernah jadi juri lomba menulis ya. Waktu itu ada esai, ada cerita pendek, gitu ya. Dan saya bisa lihat siapa yang jarang baca. Ya, jarang baca tapi berusaha nulis. Ya, ketahuan. Kenapa? Kosakatanya terbatas. Kosakatanya terbatas. Dia nggak punya pilihan kata yang lain. Itu lagi. Ya, yang keluar itu lagi. Ya. Nah, itu penting sekali. Ya. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, bahasa ini kan penting buat kita komunikasi, buat kita jelasin ke semua orang, saya ngerjain apa, misalnya gitu ya. Kamu ngapain dari tadi? Oh, saya mencermati, saya mengamati pergerakan burung-burung yang terbang dari arah utara ke selatan. Ya. Kalau dia nggak bisa jelasin gimana? Saya lagi lihat aja. Lihat apa? Ya, lihat burung. Ini orang niat jawab apa kagak sih? Gitu ya. Ya, niat jawab apa enggak sih? Bisa ngomong nggak sih? Iya. Ya, kalau nggak bisa ngomong kenapa enggak gitu? Ya, kenapa nggak bisa dijelasin? Ya. Nah, jadi teman-teman, literasi itu jauh lebih penting daripada sekedar teman-teman mau jadi penulis apa enggak. Bukan masalah itu. Nggak mesti teman-teman jadi penulis, nggak mesti. Ya, tapi harus pandai berbahasa. Ya, kenapa? Karena taruhannya besar. Kalau kita nggak pandai berbahasa, maka cara berpikir kita nggak runut. Ya, kalimat kita berantakan, kita nggak bisa ngobrol sama orang, atau kalau kita ngobrol orang nggak seneng dengerin kita. Ya, kalau dia nggak bisa berbicara dengan baik, kapan dia jadi manajernya? Ya, kalau dia jadi manajer kan dia harus ngatur anak buah. Kamu kerjain ini ya, kamu kerjain ini. Kalau omongan kita salah, tiba-tiba anak buah salah paham semua. Hancur berantakan kerjaan kantor, nggak bisa. Ya, jadi nggak bisa kita menghindar dari berbahasa, tuh nggak bisa. Ya, literasi itu penting juga buat jiwa kita juga. Ya, kalau kita nggak bisa menceritakan masalah kita, kekecewaan kita, ketersinggungan kita, nggak bisa kita ceritain ke orang lain, ya maka kita nggak sehat jiwa kita. Atau orang lain nggak sehat gara-gara apa? Gara-gara kita nggak bisa cerita. Misalnya anak kita, ya anak kita nggak pernah kita ucapkan kata-kata mesra gitu. Sayang sini yuk gitu ya, nggak pernah. Kenapa? Ya kan ayah nggak biasa ngomong kayak gitu, nggak ada alasan. Ya nggak bisa. Ya, anak bisa stres kalau nggak pernah merasakan disayang sama orang tuanya, nggak bisa. Ya, kalau nggak anda yang stres, kalau nggak anak anda yang stres nanti. Ya, fatal sekali. Ya, fatal sekali. Sekali lagi, bahasa mencerminkan logika. Bahasa mencerminkan logika. Bahasa kacau bisa dipastikan cara dia berpikir lagi kacau. Entah lagi kacau, kalau lagi kacau berarti biasanya nggak kacau, ya. Bisa jadi lagi kacau, atau emang kacaunya permanen, gitu. Ya, emang kacau terus, gitu. Tiap kali ngomong berantakan, ya. Ada yang kayak begitu juga, ya. Tapi dia bisa diperbaiki, ya. Dia bisa diperbaiki. Sudah saya ceritakan di awal tadi bahwa kita ini korban dari pendidikan, ya. Dan tahu kenapa pendidikan di Indonesia ini lemah dalam literasi. Oleh karena itu, kalau teman-teman merasa, kok saya baru baca 2 halaman aja ngantuk ya Ustaz ya, saya juga begitu dulu. Ya, saya juga begitu. Kita semua begitu barangkali, gitu ya. Oleh karena itu, berjuanglah, ya, paksakan diri, ya, paksakan diri. Tips dari saya, kalau ngebaca harus cepat,
Ya, nggak boleh satu buku dalam waktu sebulan belum khatam, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kecuali bukunya kelas berat, kelas universitas tebalnya segini gitu ya, oke lah. Ya, tapi kalau cuma buku-buku novel 200-300 halaman doang harus selesai dalam sebulan. Kenapa? Karena kalau teman-teman bacanya lama, ya, kita start mulai baca hari ini, malam ini. Bulan depan baru sampai bab 5, ya. Masalahnya apa? Begitu sampai bab 5, teman-teman udah lupa bab 1 bahas apa. Ya. Iya. Jadi lebih baik baca cepat. Baca cepat lebih baik. Kalau ternyata belum paham juga, ulangi bacanya. Ya, ulangi lagi baca bukunya. Baca buku yang sama diulangi lagi. Itu lebih baik daripada baca berhenti dulu dia. Apa nih maksudnya ya? Nggak bisa begitu. Ya. Baca cepat, ulang. Baca cepat, ulang. Baca cepat, ulang. Kalau udah ngerti ya udah, nggak usah diulang lagi, nggak apa-apa. Ya. Kalau buat Anda ini bacanya ringan udah selesai udah, ya. Tapi baca usahakan cepat, ya. Dan paksakan membaca. Ngantuk iya, ngantuk berhenti dulu sebentar, cuci muka kayak ngapain gitu ya. Bacalah. Harus dipaksakan karena kita nggak dibiasa. Kita nggak dibiasakan. Ya, ini masalah kebijakan. Jadi kita di luar kuasa kita. Nah, sekarang makanya tadi saya bilang saya bangga sekali ada anak-anak muda yang peduli sama literasi karena ini masalah besar. Ya, ini masalah besar. Ini masalah berhubungan sama logika, sama teamwork, berhubungan dengan khayal imajinasi teman-teman, berhubungan dengan kreativitas, berhubungan dengan kesehatan jiwa. Waduh, panjang sekali. Ya, panjang sekali. Nah, mungkin itu yang bisa saya ceritakan soal pentingnya literasi. Saya cuma sampai sini dulu, Tafadhol. Saya kembalikan pada moderator. Ya. Oke, terima kasih kepada Bapak narasumber untuk penjelasan yang sangat rinci dari setengah jam yang lalu. Terima kasih karena sudah menjelaskan apa itu literasi dan kemudian sudah menceritakan tentang sejarah literasi ataupun dengan hal-hal yang lainnya. Bahwa dalam penjelasannya, literasi itu merupakan bahasa. Jadi bahasa ini bisa mencerminkan logika kita. Kita pandai berbahasa berarti kita pandai berlogika. Logika kita tidak sedang hancur, mungkin gitu. Mungkin kami langsungkan kepada sesi tanya jawab karena waktunya hanya 1 jam dari tadi. Kami langsungkan kepada sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan yang pertama tadi di dalam kolom komentar juga ada. Jika pendidikan Indonesia ini lemah, maka apa hal yang sampean bisa lakukan sedikit-dikitnya untuk literasi Indonesia ini? Mungkin bisa dijelaskan apa yang bisa sampean lakukan untuk memajukan literasi di negara Indonesia ini. Ya, yang pastinya kita berusaha supaya berusaha berbahasa dengan benar dulu. Ya, ini pertanyaan ke saya doang gitu ya. Berarti saya berusaha berbahasa dengan benar, gitu ya. Kan ini teman-teman buka Instagram, saya punya Instagram. Dulu ada banyak, bukan dulu, sampai sekarang nih masih ada aja yang protes ke saya. Ustaz, captionnya jangan panjang-panjang. Anak zaman sekarang nggak mau baca panjang-panjang. Jawaban saya adalah, saya lagi ngajarin mereka baca panjang-panjang. Saya lagi ngajarin mereka baca yang panjang. Ya, jadi justru caption saya itu punya misi. Saya nggak mau nulis caption cuma 2 baris, 3 baris gitu ya. Kayak selebgram itu nggak kayak begitu cara saya. Ya. Nah itu cara saya mendidik para pembaca medsos saya gitu ya untuk membaca. Ya. Belajarlah kita baca yang karena kalau teman-teman baca artikel-artikel online, artikel berita itu pun udah nggak mendidik sama sekali. Ya. Saya ingat banget dulu waktu saya sekolah udah dikasih tahu lazimnya nggak ada satu paragraf itu 1 kalimat. Ya. Tapi kalau kita buka portal berita itu melanggar semua sekarang. Ya. Bisa-bisanya 1 kalimat doang, 1 paragraf. Udah gitu cuma ada 10 paragraf, berarti 10 kalimat. Udah gitu beritanya ya seasalnya aja gitu. Karena di medsos ini orang pengen pengen cepet sekarang tuh. Ya, pengen cepet dapat update. Tapi nggak mau dapat informasi mendalam. Nah, ini yang cilaka juga sekarang nih. Ya, sekarang misalnya ada pandemi nih. Ini lihat nih, bahaya karena literasi, ya, pandemi. Sampai kemarin masih ada yang nanya ke saya, oh jadi kalau kena COVID-19 itu bisa jadi gejalanya baru muncul seminggu kemudian ya? Saya bilang dari mana aja Pak? Gitu. Ini pembahasan soal ini tuh udah ada di mana-mana, ya, di semua media dari
bulan Maret. Dari bulan Maret udah dijelasin gitu. Tapi ya karena orang nggak suka baca, pokoknya baca judulnya aja nggak ngerti. Ya, COVID-19 bahaya, oke selesai. Dia nggak baca. PSBB diberlakukan, oke selesai. Dia nggak baca isinya. Ya, isinya padahal lebih mendalam lagi. Di sini ceritakan bagaimana kita harus begini. Nah itu yang masalah gitu ya. Jadi masalah negara kita ini nggak beres-beres jadinya. Kenapa? Ada aja yang dia belum ngerti. Padahal udah dijelasin berkali-kali. Ya, kok masih belum ngerti juga sih bahwa virus corona ini bisa bersemayam dalam badan kita seminggu baru keluar gejalanya. Kok masih belum tahu juga sih bahwa bisa jadi ada orang kena virus tapi nggak punya gejala. Kok belum paham juga? Itu udah dijelasin di mana-mana gitu. Ya, nah itu ya itu apa? Nah jadi yang saya lakukan ya sebisa saya adalah ngajak orang untuk membaca lebih mendalam. Ya, ngajak orang berpikir lebih mendalam. Itu aja. Ya. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, ini dalam kolom komentar juga sudah ada dari IG Fata_Jundi. Izin tanya Ustadz, dalam membaca bagaimana kita punya benteng ketika kita membaca sesuatu buku yang mungkin bertolak dengan paham kita, seperti ideologi-ideologi lain. Mungkin bisa langsung dijawab. Ini kalau yang ikhwan harusnya hafal ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pasti hafal, kalau nggak hafal keterlaluan. Kenapa? Karena semua khotib hampir pasti membacakan itu. Ya, wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya takwa dan jangan mati kecuali karena muslim. Ya, kurang lebihnya begitu. Jangan mati kecuali karena muslim. Pertanyaannya adalah gimana caranya? Kan kita nggak tahu matinya gimana caranya. Ya, gimana caranya kita memastikan kita mati karena muslim? Ternyata jawabannya di ayat berikutnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya, berpeganglah pada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Ya, jangan berpecah belah. Ya. Apa sih yang bisa nyelamatin kita? Yang bisa nyelamatin kita adalah ukhuwah, adalah kebersamaan kita. Kalau teman-teman baca buku-buku komunis, ya, tapi teman-teman nggak pernah gaul sama orang-orang soleh, nah itu yang bikin kacau. Ya, kalau teman-teman tiba-tiba beli ke toko buku, beli Bible, ya, baca bukunya sendiri, ya, kita nggak punya teman orang-orang soleh dan kita nggak pernah baca Quran, ya. Masih masuk akal kalau pindah akidah, ya. Tapi kalau setiap hari kita baca Quran, tiap hari kita ngumpul sama orang soleh, sama teman-teman aktivis dakwah, sama teman-teman kita yang ngajak sholat, masih sholat berjamaah gitu ya, insya Allah nggak akan pindah, ya, insya Allah nggak akan pindah, ya. Jadi itu bentengnya sebenarnya di situ. Bentengnya bukan pengetahuan, bentengnya adalah kebersamaan kita sama saudara-saudara kita. Itu banyak orang lalai memperhatikan itu, ya. Kalau bicara ukhuwah, biasanya ukhuwah itu kesannya adalah kita nolongin orang lain. Ini ada orang punya hutang, kasihan nih karena ada ukhuwah, saya bantu dia, ya. Selalu itu termasuk ukhuwah, itu termasuk bab ukhuwah, tapi jangan seolah-olah kita ngebantu orang lain terus. Sebenarnya bab ukhuwah juga termasuk bagaimana mereka membantu kita. Bagaimana mereka membuat kita nih tetap dalam barisan yang benar, ya. Kalau kita nggak bersama mereka, kita akan terlempar kemana-mana. Nah, itu yang harus kita pahami, ya. Jadi teman-teman mau baca ideologi yang berlawanan, saya nggak akan bilang boleh nggak boleh, ya, tergantung kesiapan saja, ya. Tapi sekali lagi bentengnya adalah teman-teman kita, ya. Punya nggak teman-teman kita yang soleh-soleh, ya, teman diskusi kita? Kalau nggak punya, janganlah kayak gitu. Cari teman aja dulu. Itu yang paling penting, ya. Jadi penyelamat akidah kita itu teman-teman kita, ya. Itu yang harus dipahami. Betul. Oke. Untuk yang pertanyaan selanjutnya, di kolom komentar juga sudah ada dari IG Ayu Paneo 58. Pertanyaannya, indikator dikatakan pandai berbahasa itu apa? Apakah pandai menggunakan diksi-diksi ataukah pandai dalam mengolah kata? Bisa dijelaskan? Enggak, berbahasa itu kan menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Jadi indikatornya adalah orang lain tuh ngerti apa yang kita katakan. Ya, jadi indikatornya bukan kosakata yang aneh-aneh. Ada penulis yang kayak begitu. Ada penulis yang sengaja milih katanya tuh aneh-aneh, diksinya sok keren biar dikira pinter barangkali gitu ya. Tapi orang nggak ngerti, maka Anda gagal. Ya, lihat Rasulullah SAW kalimatnya selalu pendek-pendek, sederhana. Ya, ada orang datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, kasih saya nasihat, jawabannya la taghdab.
Ya, jangan marah. Siapa yang nggak ngerti coba? Ya, orang sebodoh apa yang nggak ngerti gitu? Nggak mungkin lah. Ya pasti semua orang ngerti gitu ya. Ya, amantu billah tsumma istaqim. Ya, berimanlah pada Allah dan istiqomah lah. Udah paham semua. Ya, jadi bukan berarti kalau kita bahasanya canggih-canggih lalu kita pinter, enggak. Ya, enggak. Tapi kita ngerti bagaimana menjelaskan pada orang. Kata-kata canggih-canggih, kata-kata yang rumit-rumit itu ada tempatnya juga. Kalau kita ngobrol sama profesor, bisa. Ya, wah Prof, menurut saya ini kajiannya masih terlalu cepat. Kita perlu kajian yang lebih mendalam soal ini. Wow, kita bahasanya canggih-canggih lah gitu ya. Ini probabilitasnya rendah nih dong ya. Probabilitasnya rendah nih. Nah, kalau sama dosen ngerti dia. Tapi kalau sama tukang jualan pisang gitu ya, bilangnya nih probabilitasnya berapa Pak? Mana gue tahu apaan probabilitas? Bilang aja berapa Pak? Seberapa mungkin ini terjadi Pak? Ya, seberapa mungkin itu terjadi? Berapa probabilitasnya? Itu penggunaannya beda. Ya Anda harus tahu kapan menggunakan kalimat begini, kapan begitu. Ya, jadi sekali lagi indikator dia pindah pada berbahasa adalah orang ngerti apa yang dia bicarakan. Ya, kalau nggak ngerti ya gagal. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, mungkin ini terakhir karena waktu akan berakhir begitu ya. Untuk yang terakhir, perihal kita merupakan SMA yang mana SMA kita berada di pondok pesantren. Pondok pesantren ini terikat dengan peraturan yang sangat ketat. Salah satunya pemegangan alat elektronik, baik itu HP ataupun laptop. Di sana itu sangat dilarang dalam pesantren. Oleh karena itu ada yang bertanya, bagaimana Pak perkembangan literasi yang harusnya kita lakukan oleh seorang santri di pondok pesantren ini? Apa yang kita lakukan? Mungkin itu pertanyaan yang terakhir. Maaf, yang dilarang itu HP. Kalau laptop gimana? Laptop itu tergantung jurusan yang ada. Oh gitu. Ya, tergantung jurusan yang ada. Kalau menurut saya nggak jadi masalah, bahkan mungkin membantu tuh. Ya, kenapa? Karena buat saya kalau media sosial itu membuat literasi kita jadi lemah. Ya, jadi lebih bagus kalau teman-teman tuh kembali bergelut sama buku deh. Lebih bagus bergelut sama buku. Terus terang aja. Ya, saya kalau disuruh pilih ini ada, saya lagi nyari buku gitu ya. Nyari buku ini beli di mana ya? Tiba-tiba ada teman nawarin, gue punya PDF-nya nih. Saya jawabnya nggak usah lah. Kenapa? Karena e-book itu nggak enak gitu. Tetap aja lebih enak baca beneran, baca buku ya, baca buku nih. Nah kalau menurut saya ya, memang kita nggak media sosial tuh dalam hal itu, media sosial tuh baik dalam hal kecepatan. Ya, ada gempa 7 skala Richter di Maluku, langsung kita tahu 2 menit kemudian, walaupun saya di Bogor. Ya, saya langsung tahu itu kecepatan tuh bagus dalam hal untuk media sosial. Tapi untuk literasi melemahkan. Kenapa? Karena seperti saya bilang tadi, bahasannya asal cepet aja, nggak mendalam, ya, nggak mendalam. Jadi artikel-artikelnya juga nggak bernilai buat dibaca. Ya, jadi kalau teman-teman terpaksa harus bergelut sama buku, ya bagus sih menurut saya. Biar aja dipaksa gitu. Ya, cuma mungkin nanti agak sulitnya ketika kita harus menulis. Ya, menulis ya. Makanya tadi saya tanya kalau laptop, komputer ada nggak? Bisa nggak pakai? Kalau bisa ya, Pak. Berarti bisa nulis dong. Berarti nggak ada masalah, gitu ya. Berarti nggak ada masalah sama sekali sebenarnya. Ya, jadi jangan kecil hati kalau nggak bisa mengakses medsos, gitu ya. Kalau kita bicara soal kebutuhan literasi, menurut saya lebih bagus kita kembali ke buku. Ya, tapi kalau untuk menyebarkan tulisan kita udah punya tulisan, sebarin di mana? Ya medsos, cakep, ya. Medsos itu cakep, internet itu cakep, gitu ya. Bisa cepet, langsung semua orang bisa baca. Tapi kalau cari bacaan, jangan deh, cari buku aja. Ya, udah bagus itu. Insya Allah nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ya, jadi teman-teman jangan kecil hati, di pesantren nggak bisa medsos, nggak masalah, ya, nggak masalah. Tetap jadi pembaca yang baik bisa. Ya. Terima kasih jawabannya kepada narasumber. Mungkin ini merupakan pertanyaan terakhir. Oleh karena itu, sebelum kami tutup acara seminar ini, kami serahkan dulu kepada narasumber akan pesan dan kesan kepada kami, khususnya kru kreasi yang juga merupakan santri gitu, yang bergelut dalam pondok pesantren. Mungkin ada pesan dan kesan terakhir dari Bapak Akmal. Dipersilahkan. Ya, seperti yang saya sebutkan di awal juga, saya ulangi lagi, teman-teman harus berbesar hati. Saya sih bangga sekali ada anak-anak muda yang peduli dengan literasi, karena betul-betul sekarang ini masalahnya adalah literasi.
Ya, teman-teman akan jadi guroba, akan jadi orang-orang asing gitu ya. Karena teman-teman peduli dengan literasi. Karena banyak orang yang nggak peduli lagi. Karena orang mengira buat apa saya baca kalau kalau dengan nonton YouTube aja saya dapat info. Ya, membaca itu bukan hanya sekedar info. Ya, literasi itu bukan hanya dapat info saja, tapi kita bisa menyampaikan, kita mengerti perasaan kita dapat kosakata, kita dapat bagaimana mengorganisasikan logika, ya, kita ngerti cara berbicara dengan orang lain, kita ngerti adab, ya, tadi adab juga sudah disebutkan, ada kata-kata yang nggak pantas buat konteks lain, ya, buat suatu konteks, tapi dia pantas buat konteks yang lain, ya, teman saya, tetangga saya, dia anak gaul, cocok, ya, tapi kalau pada sahabat Rasulullah SAW, nggak cocok, ya, nggak bagus, adabnya nggak pas, gitu ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman nggak putus asa, mudah-mudahan teman-teman tetap berjuang ya. Seperti saya bilang tadi, kita membiasakan diri, kita ini produk pendidikan yang kurang baik, ya, dan kita sekarang berjuang untuk melawan itu semua. Dan sesungguhnya kalau teman-teman dilarang mengakses medsos, sesungguhnya itu adalah kondisi yang lebih bagus, gitu ya, lebih bagus lah untuk kita membudidayakan lagi literasi, gitu ya. Insya Allah begitu keluar dari pesantren, saya yakin teman-teman bisa merasakan manfaatnya. Ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam kondisi dalam kesempatan lain. Kalau kapan-kapan kita ketemu lagi, mudah-mudahan teman-teman udah jadi orang besar semua ya. Terima kasih. Oke, sebelum kami tutup diskusi ngobrol literasi pada malam hari ini, kami minta kepada Bapak Akmal ketika kami mengucapkan kreasi, maka bisa dijawab dengan gemparkan dunia dengan sejuta karya. Oh, itu slogannya ya. Slogan. Gemparkan dunia dengan sejuta karya. Oke. Kreasi gemparkan dunia dengan sejuta karya. Ya. Terima kasih kepada Bapak Akmal yang sudah menemani kita pada malam hari ini. Kita bisa menambah wawasan kita pada literasi kita khususnya di Indonesia. Semoga di Indonesia kali ini literasi semoga tambah maju dan tidak mulai lemah lagi. Terima kasih kepada Bapak Akmal. Sebelum kami tutup, kami tutup dengan pembacaan surah Wal-Asri. Dengan harapan semoga apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Bisa membuat logika kita bisa menjadi tambah maju. Begini tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu. Terima kasih kepada Bapak Akmal. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Life could be a dream. Life could be a dream.